Selamat sore, Bapak Saldi Hussein, selaku pembina sebidang geologi. Pada saat ini, saya Ellen Dodora. Dan saya Sean Matthew. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami mengenai tugas analisis ibu kota baru negara Republik Indonesia. Pada bagian pertama, kami akan membahas analisis latar belakang dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru Indonesia. Nah, yang pertama, lokasi calon ibu kota baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Tempat ini bisa dikatakan berada di posisi sentral Indonesia atau di tengah Indonesia, sehingga dapat mencapai seluruh bagian Indonesia dengan rata. Selanjutnya, yang kedua yaitu di Provinsi Kalimantan Timur dan terlebih lagi di Pulau Kalimantan tidak terdapat pertemuan lempeng besar. Hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya gunung api aktif di Pulau Kalimantan sehingga aman dari bencana gunung meletus dan juga cukup aman dari bencana tsunami dan gempa bumi karena tidak ada gerakan tektonik yang terlalu besar. Nah, selanjutnya, Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki risiko terjadinya likuifaksi karena daerah tersebut didominasi oleh batuan beku tua. Jadi, walaupun misal ada kekuatan atau dampak gempa bumi yang sampai ke Kalimantan, tidak perlu dikhawatirkan karena tidak akan terjadi likuifaksi. Lalu yang keempat, daerah Kalimantan Timur memiliki kerentanan gerakan tanah yang rendah. Pada gambar yang ada di slide ini, kami mengambil gambar ini dari website yang sudah tertulis di bagian bawah slide. Nah, dari website ini, dari gambar ini kami dapat menyimpulkan bahwa daerah Kalimantan Timur yang berwarna hijau di sini merupakan zona yang memiliki kerentanan gerakan tanah rendah. Nah, di mana kerentanan gerakan tanah ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti topografi suatu daerah, vegetasi, dan juga kandungan air tanah dan lain-lain. Nah, dalam dalam bagian topografi, di sini saya sudah menyediakan peta topografi Pulau Kalimantan, di mana pada daerah Kalimantan Tengah itu terdapat pegunungan, sementara pada Kalimantan Timur termasuk dataran rendah, sehingga kondisi topografi tersebut memperkecil kemungkinan terjadinya longsoran. Oleh karena itu, gerakan tanah yang terjadi pun akan lebih rendah daripada daerah Kalimantan bagian tengah. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada gambar ini diperkirakan pada tahun 2050 oleh sumbernya yaitu coastal.climatecentral.org, air laut akan menenggelamkan beberapa area berwarna merah pada gambar. Dan Kalimantan Timur tidak termasuk daerah yang akan tenggelam pada tahun 2050, tidak seperti Jakarta. Lalu yang selanjutnya, karena posisi Kalimantan yang terletak di dekat daerah ekuator atau daerah khatulistiwa, di mana di daerah tersebut bintangnya 0, maka gaya Coriolis di tempat tersebut pun juga sangat rendah, mendekati 0. Oleh karena itu, dapat berakibat pada minimnya bencana siklon tropis dan puting beliung di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, bencana daerah Kalimantan Timur akan aman dari bencana-bencana tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu penduduk di Pulau Kalimantan tidak sepadat Pulau Jawa, yang tentunya hal ini bisa mengurangi aktivitas dari manusia seperti pencemaran yang terpusat di Pulau Jawa, terutama Jakarta. Lalu kita akan berlanjut ke bagian yang kedua, yaitu kita menganalisis daerah selain Pulau Kalimantan yang dapat dijadikan sebagai calon ibu kota baru Indonesia.
Nah, yang pertama kita perlu meninjau dari kondisi geologinya, yaitu kebencanaan. Dari data yang kita dapatkan, daerah dengan kemungkinan gempa yang kecil selain Kalimantan yaitu ada di Sulawesi Selatan, Batam, dan Bangka Belitung. Lalu yang kedua, sama seperti yang telah kami bahas sebelumnya, menurut sumber dari coastalclimatecentral.org, diperkirakan pada tahun 2050 ada beberapa daerah yang akan tenggelam oleh air laut yang disebabkan karena naiknya muka laut akibat global warming. Nah, area yang berwarna merah akan mengalami penenggelaman akibat air laut yang naik. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa daerah Sulawesi cukup aman dibandingkan daerah lainnya. Demikian pula dengan Batam dan juga Bangka Belitung. Di sini kedua pulau tersebut juga tidak akan tenggelam oleh air laut. Nah, selanjutnya dari website magma.vsi.esdm, kita bisa melihat bahwa tidak ada gunung api yang perlu diwaspadai di daerah-daerah tersebut, yaitu Bangka Belitung, Batam, maupun Sulawesi Selatan, sehingga dapat menjadikan kandidat yang baik untuk letak ibu kota. Lalu yang keempat, menurut data yang dari https geoportal.esdm.go.id mengenai pergerakan tanah di daerah-daerah di Indonesia, daerah-daerah yaitu Bangka Belitung, Batam, dan Sulawesi Selatan cenderung memiliki kerentanan pergerakan tanah yang lebih rendah daripada daerah-daerah lain. Oleh karena itu, ancaman bahaya dari gerakan tanah akan lebih minim di daerah-daerah tersebut. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan sumber tersebut, kita mendapatkan banyak lagi data, yaitu ada mengenai struktur geologi seperti gambar di kiri atas, atau kondisi air tanah di gambar kanan atas, potensi bencana, dan lainnya, yang mendukung bahwa Sulawesi Selatan, Batam, dan Bangka Belitung adalah lokasi yang cocok untuk jadi kota ibu kota yang baru. Nah, dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa kriteria ibu kota yang baik yaitu mempunyai lahan yang luas, bebas bencana, memiliki sumber daya air yang cukup, dan bebas pencemaran lingkungan. Pulau Batam dan Bangka Belitung mungkin lebih aman dari gempa, tetapi Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunggulan, yaitu berada di tengah Indonesia dibandingkan Pulau Batam dan Bangka Belitung. Karena Pulau Batam dan Bangka Belitung lebih ke arah barat Indonesia. Nah, selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki lahan yang lebih luas daripada Pulau Batam maupun Bangka Belitung. Dan di Sulawesi Selatan sudah banyak kota-kota yang cukup berkembang. Jika kami diminta untuk memilih satu pilihan lokasi yang akan cocok untuk menjadi calon ibu kota baru, maka kami akan memilih Sulawesi Selatan. Tetapi selain itu, kami mempunyai pilihan-pilihan lain yaitu Bangka Belitung dan Batam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.